Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Janjabila dari kelas 12 IPS 1 SMA Negeri 1 Mas Dengklok. Di sini saya akan membahas mengenai perkembangan iptek di era globalisasi dan dampaknya. Yang akan saya bahas lebih lanjut yaitu mengenai sarana transportasi laut dan sarana transportasi udara. Teknologi transportasi merupakan salah satu kebutuhan penting bagi manusia. Perkembangan teknologi transportasi juga sangat mendorong adanya inovasi transportasi yang aman, nyaman, dan cepat. Sarana transportasi laut. Transportasi laut pertama kali dikembangkan oleh bangsa Mesir. Bangsa Mesir mengembangkan kapal yang terbuat dari kayu cenara serta bantuan tenaga angin dan dayung sebagai alat penggerak dan sarana perdagangan menuju ke semenanjung Arab. Salah satu transportasi air yaitu kapal laut. Kapal laut merupakan sarana yang penting di dalam hubungan antar masyarakat dari pulau satu ke pulau yang lainnya. Di Indonesia sendiri, diperkirakan orang-orang Indonesia atau orang-orang Nusantara sudah mengenal adanya transportasi laut dan dibuktikan dengan adanya gambar pada revil-revil Candi Borobudur dalam perahu bercandi. Pada abad 13-15 Masehi juga, masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Bugis mulai mengembangkan kapal penisi yang mampu berlayar ke berbagai tujuan. Pada masa penjajahan Belanda, didirikan perusahaan kapal yang bernama NL Nederland Indisch Industrie dan mulai dirintis pada tahun 1923 oleh Gubernur Jenderal Pandel Capelin. Untuk mendukung tersebut, dibandingkan bengkel reparasi kapal pada tahun 1849 di Surabaya. Dan hingga pada tahun 1939, perusahaan NL Nederland Indisch Industrie diubah namanya menjadi Marine Etablissement atau MA. Setelah sempat dikuasai Jepang, Belanda berhasil mengambil MA kembali. 27 Desember 1949 setelah kemerdekaan Indonesia, MA dikembalikan ke pemerintahan Indonesia dan diubah namanya menjadi Pertanaran Angkatan Laut atau PAL. Dan pengelolaan transportasi laut, khususnya angkutan manusia, dikelola oleh PT Pelayanan Nasional Indonesia atau PT PELNI. Perusahaan ini merupakan milik Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Saat ini, kapal modern bertenaga mesin banyak berada di pelabuhan Indonesia. Kapal modern juga dapat mengangkut penumpang dengan waktu yang cepat dan efisien. Dan kapal tradisional masih ada dan masih digunakan sampai saat ini juga. Sarana transportasi udara. Perkembangan transportasi udara di Indonesia sendiri tidak lepas dari peran Nurtanio Prigodisurio dan Wilwika Supomo. Pada saat itu, pesawat yang digunakan masih hasil modifikasi pesawat Cureng peninggalan Jepang. Dan pesawat tersebut berhasil mengudara pada tahun 1955 dan karya tersebut diberi nama Si Kumbang. Pesawat tersebut merupakan pesawat berjenis kursi tunggal. Keberhasilan Si Kumbang berhasil mengudara disusul dengan pesawat-pesawat yang lainnya seperti pesawat Kunang 25 sebagai pesawat olahraga dan pesawat Belalang sebagai pesawat latih. Nurtanio kemudian mendirikan industri penerbangan yang bernama Lembaga Persiapan Industri Penerbangan atau LPIP. LPIP juga kemudian diubah menjadi Lembaga Industri Penerbangan Nurtanio. Perubahan LPIP menjadi Lipnur dalam rangka mengenang Nurtanio. Lipnur kembali diubah namanya menjadi PT Industri Pesawat Terbang Nusantara atau IPTN pada tahun 1966 yang kemudian diresmikan pada 23 Agustus 1976. Di PTN ini juga nanti bakal ada tokoh Presiden ketiga Republik Indonesia yaitu Bapak B.J. Habibie yang akan menjadi ketua dari IPTN ini. Dan Bapak B.J. Habibie inilah yang mengembangkan industri pesawat terbang pada saat itu.
Produksi IPTN pertama adalah pesawat CN-12 yang mendapat lisensi dari Spanyol. Seiring berjalannya waktu, perkembangan IPTN diubah namanya menjadi PT Dirgantara atau PTDI yang diresmikan oleh Bapak Presiden Abdurrahman Wahid pada 24 Agustus 2003. PTDI inilah yang akan melanjutkan kegiatan seperti memproduksi komponen pesawat. Dan kini maskapai di Indonesia semakin bertambah dan semakin ramai. Dari teknologi transportasi tentunya memiliki dampak positif dan negatifnya. Yang pertama, meningkatnya mobilitas sosial, seperti masyarakat dapat lebih mudah berpindah tempat ke tempat yang lainnya menggunakan transportasi, dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Dampak negatifnya, angka kecelakaan semakin meningkat dan masalah kemacetan di kota-kota besar karena banyaknya transportasi. Saya cukupkan, mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.